Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita dengan tema yang berbeda, yaitu tentang olahraga sepak bola. Cara paling tepat untuk bisa bersaing dalam kompetisi dunia, yaitu dengan memperbaiki pondasinya, dalam hal ini adalah pembinaan di usia dini. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, tentang seorang pelatih yang mengajarkan sepak bola pada anak-anak miskin, dan memberikan mimpi untuk bisa bersaing di dunia internasional. Cerita dimulai ketika seorang pemuda dari Korea bernama Kim, yang ingin membuat usaha di Indonesia, tetapi malah tertipu oleh birokrasi dan orang di sini, sehingga bangkrut. Kesialannya belum cukup sampai di situ, dia bahkan sampai terkena malaria, dan dirawat di rumah sakit. Tidak banyak yang mengetahui, jika di masa muda, Kim adalah pemain timnas Korea. Sebagai wartawan yang berasal dari negara yang sama, tentu Hyun Yu mengenalnya. Dia juga sadar, saat ini Kim sedang terpuruk, bahkan kesulitan dalam mencari uang, apalagi memperbaiki hidupnya. Tanpa sengaja di warung itu dia melihat berita, yang menyatakan bahwa Timor Leste sudah memisahkan diri dari Indonesia. Namun tantangan baru saja dimulai, karena mereka tidak memiliki apa-apa, kecuali harapan. Melihat itu, Kim terpikirkan untuk memulai usaha barunya di sana, karena pesaingnya masih sedikit. Di bandara tersebut, masih banyak anak-anak seperti Ramos, yang terpaksa menjadi porter ilegal untuk mencari uang. Namun Kim tidak membutuhkannya, terlebih rekan bisnisnya yang baru sudah datang menjemputnya. Walaupun hanya mengetahuinya dari koran, Kim langsung percaya padanya, karena juga berasal dari Korea. Dengan sifatnya yang polos, tentu selama ini Kim sudah ditipu banyak orang. Di negara ini, Kim ditawari untuk berbisnis kopi, yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Perkataan orang itu sangat meyakinkan, bahkan Kim sudah membayangkan menjadi orang yang sukses. Tiba-tiba muncul Tuan Park, yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah penipu, bahkan sudah diawasi kedutaan dan akan dideportasi. Tuan Park sendiri bekerja di Kedutaan Besar Korea, sehingga perkataannya pasti benar. Walaupun beruntung belum tertipu, Kim merasa bahwa perjalanannya sia-sia, dan paginya ingin langsung pergi dari negara ini. Tuan Park yang kasihan dengannya, ingin mengantarkannya sampai bandara. Di dalam mobil, Tuan Park mengatakan jika kondisi dari negara ini masih berantakan, bahkan terkadang militer juga masih campur tangan. Serius dengan obrolannya, hampir saja Tuan Park menabrak seorang anak kecil bernama Tua. Di dekat tempat itu sangat ramai, karena anak-anak kampung sedang melakukan pertandingan bola. Dan ternyata, Ramos yang tadi bertemu di bandara, sangat hebat dalam menggiring bola, bahkan melewati semua lawannya. Gol pun tercipta dari kakinya, yang membuat Kim kagum dengan bakat yang dimilikinya. Melihat antusiasme orang-orang di sini dengan sepak bola, Kim memiliki sebuah ide. Dengan sisa uang tabungannya, Kim tidak jadi pergi, dan malah membuat toko olahraga, di mana dia akan menjual berbagai peralatan sepak bola. Tuan Park yang berkunjung ke sana tidak yakin, karena dia mengetahui tingkat ekonomi warga di sini. Dan ternyata benar, dalam 2 bulan, hanya sepasang sepatu yang berhasil dijualnya. Berbeda dengan pengusaha Korea lainnya yang bernama Dozio, dia sukses membuka bisnis mobil. Segmennya adalah untuk orang kaya, sehingga konsumen yang datang pasti memiliki uang. Kim harus banyak belajar dengannya, jika ingin usahanya bisa bertahan. Akhirnya dia menerapkan metode baru dalam menjual sepatu bolanya, yaitu dengan sistem kredit. Dia menjelaskan pada anak-anak tersebut, bahwa mereka boleh langsung memakai sepatu ini, dan hanya perlu membayar $1 setiap hari selama 2 bulan. Mendengar itu Motavio langsung setuju, karena sepatu ini akan langsung dipakainya melawan tim dari Ramos, yang sebelumnya mengalahkannya. Tentu Kim mendukung anak-anak tersebut, demi bisnisnya tetap berjalan. Ramos yang tidak memakai sepatu kalah dalam duel fisiknya, sehingga gawang timnya bisa kebobolan dengan mudah. Semua berkat sepatu barunya, sehingga anak-anak tersebut dengan senang hati membayarnya. Tanpa dia ketahui, dari jauh nampak seseorang yang mengawasinya. Kim masih fokus pada bisnisnya, bahkan Tua yang malu-malu mengintip, langsung diberikannya sepatu bola, tentu dengan sistem kredit yang sama. Sekarang bisnisnya sudah berputar, dan tinggal menunggu waktu dari anak-anak tersebut membayar cicilannya.
Dia tidak peduli apa yang dilakukan mereka untuk mencari uang, karena yang terpenting usahanya tetap berjalan. Sesekali dia melihat anak-anak itu bermain, bahkan memberinya arahan. Namun di hari ini, tiba-tiba ada sekelompok yang mengacau di sana. Ternyata itu adalah gerombolan dari orang sebelumnya, yang langsung saja mengusir Kim. Dia tidak suka melihat orang asing memanfaatkan anak-anak di sini, demi keuntungannya sendiri. Untung saja Kim sudah sering menemui orang seperti itu, sehingga semangatnya tidak mudah padam begitu saja. Walaupun mulut dari Dozio sangat pedas di telinga, kali ini dia mendukung semangat dari Kim, karena merintis bisnis dari awal memang tidak mudah. Namun sayangnya, hambatan itu ternyata tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Dari semua yang menerima sepatunya, banyak dari mereka sudah tidak mampu membayar, sehingga ingin mengembalikannya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, Motavio sampai membawa ayam kesayangannya. Dia ingin mengganti uang kekurangannya dengan ayam ini, asalkan sepatunya tidak diambil. Dari situ Kim menyadari, bahwa anak-anak ini sangat menyukai sepak bola, tetapi keadaan ekonominya serba kekurangan. Dia pun tidak tega mengambil sepatu tersebut, dan membiarkan mereka semua memakai, bahkan boleh membayarnya jika sudah memiliki uang. Mengira masalahnya selesai, ternyata anak-anak tersebut tetap tidak bisa bermain, karena lapangannya diambil paksa oleh pemuda yang sebelumnya tidak suka padanya. Saat ini emosi dari Kim sudah memuncak, sehingga dia mendatanginya. Orang itu masih menganggap bahwa Kim menipu anak-anak tersebut, dengan iming-iming sepatu bola. Padahal Kim sudah menjelaskan, jika ingin menjadi pemain profesional, harus memakai perlengkapan yang standar, dan sepatu bola merupakan salah satunya. Sayangnya orang itu meremehkan niatnya, sehingga Kim langsung mengajaknya bertanding, untuk membuktikan tim milik siapa yang terbaik. Semuanya sepakat, ditambah taruhan 1 ekor babi, yang Kim baru sadar jika harganya sangat mahal. Namun karena sudah terlanjur, mau tidak mau Kim tetap maju. Langkah pertamanya adalah, menyeleksi anak-anak yang memiliki kemampuan. Tua yang pendek tidak terpilih, karena fisiknya lebih kecil daripada yang lainnya. Mereka yang terpilih langsung diberitahu, jika tidak menang dalam pertandingan berikutnya, seragam dan sepatu bolanya akan dia sita. Setidaknya hal itu bisa meningkatkan keinginan mereka untuk menang, dan Kim sebagai pelatih sudah membuatkan porsi latihan yang sesuai untuk mereka. Di lahan kosong dekat pantai tersebut, latihan yang diberikan Kim terasa berat. Anak-anak tersebut baru pertama kali ini merasakan, latihan sesungguhnya bagi seorang pemain sepak bola. Tidak hanya Motavio saja yang kelelahan, semangat dari mereka juga sudah mulai luntur. Ditambah Ramos yang menjadi lawannya datang mengejek, Motavio semakin emosi. Dan akhirnya setelah beberapa hari, pertandingan itu pun akhirnya berlangsung. Dimanapun tempatnya, pertandingan sepak bola kampung akan selalu ramai oleh penonton. Di sana Kim kaget, karena kebanyakan dari tim lawannya adalah orang dewasa. Namun sebelumnya memang tidak ada aturannya, sehingga dengan terpaksa tim dari Kim harus tetap melawannya. Dan seperti yang dibayangkan, ketika pertandingan dimulai, mereka hanya dijadikan bulan-bulanan. Ditambah lagi kerjasama dari tim ini belum terbentuk, sehingga kesalahan demi kesalahan terjadi begitu saja. Mimpi buruk ini tidak kunjung selesai, apalagi Ramos yang ikut tim lawan mengacak-acak pertahanannya, bahkan sampai membuat gol. Dengan ini sudah tidak ada harapan lagi, sehingga Kim kalah dalam pertaruhannya. Suatu hari dia akan membalasnya, ketika penampilan dari timnya sudah semakin baik. Di hari berikutnya saat latihan, Tua kembali menemui Kim, dan memohon agar diperbolehkan bergabung dalam timnya. Dia tetap tidak menyerah, walaupun sudah berkali-kali ditolak. Yang dibutuhkan Kim saat ini adalah pemain yang bertalenta, seperti Ramos, yang akhirnya tanpa malu langsung ditemuinya. Kim mengajaknya bergabung ke dalam timnya, dan akan mengasah bakatnya menjadi semakin terlihat. Sayangnya musuh sebelumnya, yang ternyata adalah kakak dari Ramos, langsung menolaknya. Selama ini dialah yang melatih Ramos, dan akan tetap seperti ini untuk seterusnya. Padahal Kim akan membukakan matanya, bagaimana menjadi pemain sepak bola profesional yang sesungguhnya. Mendengar itu sebenarnya Ramos mulai tertarik, karena di dalam hati, dia memiliki mimpi untuk menjadi pemain profesional. Kim sudah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang, semua keputusan ada pada dirinya sendiri. Ramos akhirnya memberanikan diri datang ke sana,
yang tentu saja langsung disambut dengan baik oleh Kim. Sekarang tim ini akan menjadi lebih kuat, sehingga dengan percaya diri Kim kembali menantang kakak dari Ramos. Namun Kim belum menyadari, jika selama ini Ramos dan Motavio saling bermusuhan. Motavio yang terjatuh langsung dibawa ke dokter, yang ternyata kondisi matanya tidak baik-baik saja. Akibat kekurangan nutrisi selama hidupnya, Motavio mengalami masalah pada matanya, dan suatu hari nanti bisa saja menjadi buta. 실명이요? Tanpa pikir panjang, Kim menghubungi kenalannya ketika di timnas dahulu, yaitu pelatih PON, untuk memberikannya obat guna mengatasi masalah dari Motavio. Kim selalu mengusahakan apa yang dia bisa, tetapi malam ini, ada hal yang di luar kemampuannya. Tiba-tiba Tuan Park memberitahu, jika daerah ini akan menghadapi konflik peperangan. Mereka berdua melihat massa yang ada di jalan, sudah tidak bisa terkontrol. Kakak dari Ramos juga ada dalam pertempuran itu, di mana Ramos sendiri diam-diam mengikutinya. Kim tanpa sengaja melihat Ramos ada di sana, kemudian mencoba untuk mendekatinya. Tetapi dia malah terjebak di dalam kerumunan yang semakin parah, bahkan harus lari karena tentara sudah datang. Walaupun Kim bisa melarikan diri, dia masih memikirkan nasib dari Ramos, sehingga datang ke rumahnya. Sebuah peperangan akan selalu menimbulkan duka, seperti saudara dari Ramos yang menjadi salah satu korbannya. Kekacauan semalam sangat berdampak, bahkan tim sepak bola dari Kim juga terkena imbasnya. Dari kejauhan dia melihat Tua mengintip, kemudian mengejarnya. Ternyata Tua dan adiknya hidup sebatang kara, dan hal ini membuat Kim merasa sangat kasihan. Dengan mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola, kini Kim harus memikirkan cara untuk membantunya. Dia juga ingin pergi menemui anak-anak yang lain, karena khawatir dengan keadaannya. Tua mengantarkannya ke tempat tinggal dari Motavio, yang ternyata juga masih memikirkan sepak bola. Melihat pelatih Kim rela sampai ke sini, Motavio berinisiatif untuk mengumpulkan kembali semua teman-temannya. Ada yang sedang beradu ayam, tetapi ketika dipanggil, anak itu langsung mengikutinya. Satu persatu berhasil dia kumpulkan kembali, yang tanpa disangka, ternyata mereka semua memiliki pikiran yang sama. Kegembiraan ini seperti bisa menular, terbukti ketika anggotanya sudah lengkap dan menuju ke toko pelatih Kim. Dengan ini kepercayaan dirinya sudah kembali, untuk menantang tim dari kakak Ramos. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu berlatih fisik, saatnya Kim memberikan latihan strategi. Sayangnya Motavio terlalu lambat dalam menerima bola, dan perlu latihan berulang kali. Tua yang selalu ada di sana untuk melihat, akhirnya mendapatkan hadiah dari Kim. Yaitu dia diperbolehkan bergabung ke dalam timnya, dan semoga bisa sedikit membantunya mengejar mimpinya. Hadiah seperti ini sangat berharga, karena dia jarang sekali mendapatkan di sepanjang hidupnya. Sekarang tim ini sudah lengkap, dan semoga bisa tampil maksimal di pertandingan yang sudah ditunggu. Hari itu pun sudah tiba, di mana kali ini anak-anak tersebut sudah bisa mengimbanginya. Semua berkat pemain tambahan darinya yaitu Ramos, yang selalu berhasil melewati hadangan lawannya. Sayang hubungannya dengan Motavio yang tidak baik, membuatnya enggan memberi umpan padanya. Begitupun dengan Motavio, walaupun berhasil membuat gol, dia juga tidak memberi umpan pada Ramos. Kim belum menyadarinya, sampai ketika kedua orang tersebut sudah emosi, dan malah berkelahi di lapangan. Sontak hal ini menjadi ejekan dari penonton yang melihatnya, karena menunjukkan sesuatu yang memalukan. Tuan Park memberitahu, ternyata keluarga dari Ramos dan Motavio memang sudah bermusuhan dari dulu. Bahkan sampai ada korban jiwa, dan mereka saling membalas, sehingga hal itu tidak pernah selesai. Dozio memberitahu, untuk membuat suatu tim yang terpecah bisa bersatu, dibutuhkan musuh bersama. Saran itu membuat Kim memiliki ide, untuk membawa timnya mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan di luar negeri, yaitu Jepang. Berkat koneksi dari Tuan Park di kedutaan, Kim bisa memperoleh akses untuk mendaftarkan diri. Berita itu langsung disampaikan pada anak-anak, yang membuat mereka sangat senang. Tetapi Kim memiliki satu syarat, yaitu mereka tidak boleh berkelahi lagi. Semua pun setuju, namun terkadang emosi yang di luar kendali mengacaukan semuanya. Motavio memukul Ramos yang tidak siap, sehingga keributan terjadi seperti sebelumnya. Melihat itu, Kim yang sudah tidak tahan akhirnya menyerah, karena anak-anak ini memang tidak bisa merubah sikapnya. Dia pun berhenti menjadi pelatihnya, dan ingin kembali ke Korea,
karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Apalagi temannya yaitu pelatih Pong, juga sudah menyiapkannya pekerjaan. Satu-satunya orang yang diberitahu kabar ini adalah Tuan Park, karena dia sudah membantunya selama ini. Walaupun hanya sebentar, toko olahraganya juga memberinya kenangan yang berharga, walaupun sekarang harus ditinggalkan. Di tempat lain, Ramos merasa bersalah dengan perkelahian sebelumnya. Kini mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional sudah hilang, bersama dengan perginya pelatih Kim. Sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, terlebih dengan masa depannya. Pagi harinya, Tuan Park sudah mengantarkan Kim ke bandara. Tiba-tiba Tua muncul, dan mengatakan jika Ramos ditangkap oleh polisi. Kim yang sampai di sana akhirnya mengetahui, jika Ramos mencuri uang dari seorang turis. Kakaknya yang juga datang ke sana, langsung memarahi Ramos, karena dia tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Namun setelah mengetahui alasannya adalah untuk pergi ke Indonesia, demi mimpinya menjadi pemain sepak bola, semua yang ada di sana terdiam. Melihat ini, Kim tidak tega, dan dia memberikan seluruh sisa uangnya untuk mengganti kerugian korban tersebut. Dia tidak ingin seorang anak kehilangan mimpinya, karena lingkungan buruk yang memaksanya. Kebaikan dari Kim tersebut sudah menyentuh mereka semua, terutama pada anak-anak yang selalu bersamanya. Mereka tidak ingin Kim pergi, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kesungguhan hati itu membuat Kim tersentuh, dan dia akhirnya membatalkan kepergiannya. Dia sudah membulatkan tekad untuk membuat masa depan dari mereka lebih cerah, dengan semua yang dia bisa. Tuan Park merasa kagum dengan Kim, karena dia jarang sekali melihat orang yang tulus sepertinya. Dia pun juga akan membantu, bahkan menemaninya membuatkan paspor untuk anak-anak tersebut. Namun ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu soal uang yang dibutuhkan untuk membawa mereka ke Jepang. Tidak ada pilihan lain, Kim berkunjung ke semua pebisnis di sini, dan meminta bantuan. Banyak dari mereka tidak tertarik, namun Kim tidak boleh menyerah. Karena walaupun jumlahnya sedikit, orang yang mengenalnya memberikan sumbangan, yang bisa digunakan untuk membuat seragam. Anak-anak itu juga tidak diam saja, mereka menggalang dana dengan menjual hasil bumi pada turis yang ada di sana. Hal itu membuat Kim terharu, dan menjadi semangat untuk terus mengumpulkan uang. Sayangnya tenggat waktu pengumpulannya sudah dekat, yang membuat Tuan Park ikut memikirkannya. Dia juga heran, kenapa dalam kondisi ini Kim tidak menyerah saja. Jawabannya sangat sederhana, yaitu dia ingin melihat akhir dari apa yang sudah dikerjakan ini, karena selama hidupnya, Kim sebenarnya selalu lari dari masalah. Melihat kesungguhan anak-anak itu, dia tidak ingin hal itu terjadi pada mereka. Mendengar itu, Tuan Park ingin berbuat sesuatu, dan menulis kisah dari Kim. Dia memberikannya pada Hyun-yu, agar bisa menerbitkannya pada berita di Korea. Tanpa disangka ceritanya itu menjadi viral, dan pihak panitia dari kejuaraan di Jepang sampai memberikannya akomodasi khusus untuk sampai ke sana. Mimpi yang hampir mustahil itu akhirnya menjadi kenyataan, berkat usaha dari mereka semua. Dan akhirnya setelah beberapa minggu, mereka semua sudah ada di Jepang, dan memulai pertandingan pertamanya. Karena perbedaan suhu yang begitu besar, mereka belum terbiasa, sehingga dengan mudah tertinggal 2 gol. Dozio juga ikut ke sana, dan dia membantu publikasi dari tim ini, agar bisa didengarkan penduduk Timor Leste melalui radio. Pelatih Kim terus memberi arahan, agar kerjasama dari tim ini tidak berantakan. Sialnya kepala dari Motavio berbenturan, yang membuatnya sampai berdarah. Tidak hanya Kim, ternyata Ramos dari jauh juga penasaran dengan keadaannya. Babak pertama berakhir dengan kekalahan dari semua aspek, tetapi walaupun begitu, Kim menyuruh mereka untuk tidak menyerah. Kita masih belum selesai. Di babak kedua, Ramos akan dimasukkan untuk menambah daya serang. Motavio juga ingin tetap bermain, karena dia ingin berjuang sampai akhir. Kim memberinya kesempatan itu, selain sudah percaya dengan mereka semua, dia ingin melihat keajaiban apa yang akan terjadi. Semua warga di Timor Leste juga mendukungnya dari jauh, dan berharap tim ini akan mengharumkan negaranya di kancah internasional. Seperti yang diprediksi, Ramos yang turun di babak kedua, langsung melewati beberapa pemain. Namun ego lamanya belum hilang sepenuhnya, yaitu tidak mau memberikan umpan untuk Motavio. Bahkan tendangan bebas itu disia-siakan, karena mereka berdua berebut posisi, yang malah membuat bolanya hilang. Jika diteruskan,
Kerjasama yang buruk ini bisa menghancurkan timnya. Ramos kembali mendapatkan kesempatan menggiring bola, namun mereka semua sadar bahwa bola itu akan dibawanya sendiri. Tim dari Jepang sudah mengetahui, sehingga langsung menabraknya. Walaupun mendapatkan tendangan bebas, pelanggaran keras itu membuat Ramos kesakitan. Dan di momen ini tanpa mereka duga, Motavio mendekatinya, dan mengulurkan bantuan tangan. Hal ini membuat permusuhan dari mereka berdua hilang seketika, karena Ramos merasakan kebaikannya. Walaupun tendangan bebasnya gagal, sebentar lagi akan ada perubahan dari tim ini. Setelah beberapa kesempatan, akhirnya Ramos kembali mendapatkan bola. Dia langsung menyerang dengan gaya individunya, namun kali ini sambil memperhatikan posisi dari Motavio. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung memberikannya umpan, yang disambar menggunakan kepala sampai masuk ke dalam gawang. Gol ini membuat seluruh pendukungnya berteriak kegirangan, karena tim ini akhirnya bisa memberi perlawanan. Di menit-menit setelahnya, pertandingan berlangsung dengan keras. Kedua tim menunjukkan tekad untuk menang, dan mereka saling serang menyerang. Sayangnya belum tercipta gol tambahan, yang membuat pertandingan ini makin menegangkan. Setelah beberapa kesempatan, akhirnya Ramos kembali membawa bolanya. Dia melihat Motavio ada di sampingnya, dan memberikan kode untuk melakukan one-two. Akhirnya gol kembali tercipta, dan membuat kedudukan saat ini menjadi seimbang. Tanpa disangka, tim yang selalu diremehkan ini, ternyata memiliki harapan untuk menang. Tidak sia-sia Kim membawanya sampai ke sini, karena mereka bisa menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Kali ini Tua yang membawa bolanya, berlari cepat sampai ke depan gawang, yang kemudian dilanggar. Penalti langsung diberikan, dan jika gol, maka tim dari Timor Leste kemungkinan akan menjadi pemenangnya. Sayangnya Ramos gagal dalam mengeksekusinya, namun mereka tidak boleh menyerah, karena corner kick ini akan menjadi kesempatan keduanya. Dengan waktu yang tinggal beberapa menit, mereka harus mengerahkan segalanya. Semua yang mendukungnya tampak tegang, karena mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Tua jatuh sebelum bola ditendang, tetapi kemelut yang ada, malah mengarahkan bola kepadanya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkannya untuk menendang, yang akhirnya masuk ke gawang. Semuanya yang bersorak tidak percaya, tim ini bisa mengungguli lawannya. Pertandingan pun selesai, dengan kemenangan dari tim Timor Leste. Sepak bola tidak hanya permainan, tetapi dalam hal ini, bisa menyatukan sebuah perbedaan. Tim ini sudah mencapai tahap itu, dan menjadi lebih kuat. Turnamen ini akhirnya mencatat sejarah baru, yaitu tim dari Timor Leste berhasil menang 6 kali berturut-turut. Mereka menjadi juaranya, dan film pun berakhir sampai di sini. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, dan bahkan bisa saja saling bermusuhan. Di sepak bola kita diajarkan, bahwa dalam meraih suatu tujuan, tidak bisa dilakukan sendiri. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, untuk membuat mimpi itu bisa terwujud. Jangan pikirkan hal yang membuat berbeda, karena hal itu akan selalu ada. Tetapi pikirkanlah tujuan yang sama, karena akan membuatmu menjadi lebih kuat. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.